Hai, hai sore kalian. Gimana kabarnya, sehat ya? Ini masih menarik pembahasan Pak Haji Manaf Jubaidi jadi nama lengkapnya. Beliau adalah bapak-bapak yang kemarin ngamuk nyerenteng ke Bapak Aing yang akhirnya bongkar aibnya sendiri. Yang juga ternyata isunya adalah mantan jaksa. Juga saat ini sedang menduduki posisi sebagai pengawas yayasan. Sebuah Universitas Buana Perjuangan, UBP, Universitas Buana Perjuangan, yang di bawah yang mana di bawah Yayasan Buana Pangkat Perjuangan atau YBPP, yang akhirnya menonaktifkan nih karena tindakan Pak Manaf dinilai tidak mencerminkan terkait dengan etika bagi beliau seorang pengawas yayasan di dalam dunia pendidikan. Jadi langsung dinonaktifkan di semua yayasannya. Berantakan semua kan jadinya karena menuruti emosi. Udah gitu di belakang masih menunggu ancaman pidana. Nah, kita coba simak beritanya ya, biar kalian dengar sendiri. Ini dia videonya. Let's go. Tahu saya apa dasarnya? Awalnya ini kan ya. Dasarnya adalah ini ada saluran air. Iya, saya ngerti. Tapi kan harusnya karena saya nyewa harus diberitahu dong. Jangan ditahu. Ini dari Tribun ya, saya, Pak. Bapak nyewa ke Yayasan Buana Pangkal Perjuangan, YBPP, Universitas Buana Perjuangan, UBP, Karawang menonaktifkan Manaf Zubaidi dari jabatannya sebagai pengawas yayasan. Keputusan ini diambil menyusul viralnya video perdebatan sengit antara Manaf dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat kegiatan normalisasi saluran sekunder Pasir Panggang di Karawang. Sekretaris YBPP Karawang, Ahmad Fauzi, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil lewat rapat resmi yayasan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pembina YBPP Karawang, Letjen Purnawirawan Kiki Syahnakri, pada Rabu, 12 November 2025. Fauzi menegaskan bahwa sikap dan pernyataan Manaf selama perdebatan merupakan tindakan pribadi yang tidak mewakili sikap kelembagaan yayasan. Pihak yayasan sudah melakukan pembinaan internal kepada Manaf dengan menonaktifkannya agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Fauzi menegaskan YBPP Karawang mendukung sepenuhnya langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penertiban dan normalisasi daerah aliran sungai, khususnya di kawasan Pasir Panggang. Sebagai lembaga pendidikan dan sosial, YBPP UBP Karawang menjunjung tinggi nilai etika, sopan santun, dan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Langkah penonaktifan ini juga merupakan bentuk komitmen yayasan menjaga nama baik lembaga dan menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah. Fauzi mengimbau masyarakat agar dapat membedakan antara tindakan pribadi Manaf Zubaidi dengan sikap resmi kelembagaan YBPP. Ia berharap publik memahami bahwa tindakan Manaf tidak mencerminkan kebijakan yayasan. Video perdebatan antara Manaf dan Gubernur Deddy Mulyadi menjadi viral karena Manaf yang terlihat berang dan menepis tangan Deddy saat upaya penertiban bangunan ilegal milik Manaf yang tergusur di lokasi proyek normalisasi sungai. Ini menurut gue enggak banget ya. Ya mungkin karena dia star syndrome atau merasa sekarang di masa tuanya masih menjabat dan memiliki jabatan ya sebagai pengawas yayasan, keren ya. Dan berani gitu loh, maksud gue secara etika enggak sih gitu loh. Terlebih yang diperjuangkan, yang diteriak-teriakan semuanya melanggar aturan hukum. Ini yang mungkin pihak dari yayasan atau Universitas Buana Perjuangan meresponi dengan cara menonaktifkan. Jadi minta untuk tidak disangkut pautkan dengan posisi beliau yang kebetulan ada di universitas tersebut atau di yayasan tersebut sebagai pengawas yayasan ya. Karena enggak banget sih, menurut gue enggak aja sih. Dan terlebih ini kasusnya kemungkinan juga akan berlanjut, jadi ambil langkah cepat mendingan dinonaktifkan. Atau mungkin bisa jadi pemecatan nanti. Kita nggak tahu ya. Karena jelas nih kalau dipanjangkan, ya udah pasti kayaknya panjang sih ini ya. Karena ada masalah hukum di sana, ada tindak pidana, ya kan? Dugaannya ada tindak pidana ya, dugaannya. Dilihat dari cerita yang berlangsung ya, dari kemarin kita sudah pahami ya, ada bangunan di atas lahan negara, terus sudah gitu menyewakan dan saling menyewakan lah pokoknya lah itulah. Nah, ini ada ancaman pidananya. Jadi langkahnya yayasan menurut gue sih tepat ya, udah
dengan dijauhin nih kayak gini-gini. Wih, ngeri juga ya. Peristiwa ini menarik perhatian publik karena memperlihatkan ketegangan antara eksponen pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat. Manaf menolak pembongkaran bangunan ruko yang disewanya di area sepadan sungai yang dianggap penyebab banjir oleh pemerintah. Sekretaris YBPP mengingatkan pentingnya sikap kooperatif dan menghormati regulasi demi keberhasilan pembangunan dan penataan daerah aliran sungai di Karawang, Bijak agar ya. manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Mantap nih yayasan ini. Yayasan Buana Pangkal Perjuangan berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kan nggak PJT aja. Bapak seenaknya aja juga. Ini Seenaknya aja. negara, Pak. Saya juga menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara. Saya juga melindungi Saya rakyat. warga negara mana? Lo lindungi rakyat dari banjir. Nah, saya nggak dilindungi. Seenaknya itu bapak seenaknya bangun bangunan di atas tanah negara. Udah gitu disewakan, dapat penghasilan, bayar pajak, kemungkinan besar kayaknya enggak ya, karena secara logika aja kita berpikir aja tidak ada IEB. Lu mau bayar pajaknya melalui apa? Karena bangunan sendiri nggak terdaftar gitu kan. Ini kan ada kerugian negara jatuhnya. Setahu gua, ketika memang ada kerugian negara itu bisa masuk pidana korupsi. Wah, bapak udah nyerenteng malah tambah tenggelam. Aduh, parah. Rakyat di sana kebanjiran. Di sini nggak bisa nyawa. Aus ya pak, aus ya. Di sini nggak bisa nyawa 20 hektar. Pak. Tapi caranya tidak seperti ini, Pak. Cara bagaimana? Negaranya itu ada aturannya. Ada. Ini juga ada. Ini begini. Ada IMB-nya. Ada IMB. Saya Diem. Ada IMB sananya. IMB memang tidak dimintain oleh Iya. Langsung cek orang Sunda teh pabaliut gitu kan ngomongnya langsung kayak gua gitu kan yang suka belipet-lipet nih ngomongnya nih. Jelas tidak ada IMB cuy. Udah. Jadi sekarang kondisinya di video gue yang barusan tadi gue upload, kondisi tanah bangunan rukonya atau bangli ya, bangunan liar ini udah diratakan sama KDM. Tadi kemarin KDM di video gue sebelumnya lagi udah bilang malam ini akan diturunkan 2 alat berat. Bener, paginya langsung diratakan dengan tanah. Sekarang bangunan rata dengan tanah. Secara sosial bapak ini sudah habis lah, gitu kan. Netizen udah sebal ngelihatnya. Terus ditambah lagi pekerjaan pun hilang. Ya kembali lagi gue berpesan ya, buat ya siapa tahu ada penonton gue, kalau lu salah mendingan angkat tangan aja kalau sama KDM, udah nyerah aja, nggak usah ngelawan. Bukan apa-apa, kalau salah ngelawan itu bisa tambah panjang cuy. Itu wah, hidup lu nggak karu-karuan deh pokoknya. Mendingan nyerah. Dan KDM itu orangnya juga tidak apa ya, kalau memang udah minta maaf, nyerah, memahami kesalahannya, KDM ini orangnya baik cuy. Lu malah bisa ditolong lu. Tapi kalau nyerenteng, mun bapaknya nyerenteng, mereka hadang, mereka lawan, Ada IMB-nya nggak? Lo nggak ada IMB-nya nggak boleh. Kan dilarang Pak membangun bangunan di atas sepadan sungai. Saya punya minta IMB-nya, tapi Berarti oleh Pemda tidak dikeluarkan, bangunannya melanggar. lah itu nggak salah, nggak masalah. Bapak boleh saya menerima hal kalau itu memang itu Oke. dipergunakan. Tapi caranya tidak seperti ini. Kalau begini saya tanyakan, kalau bangunan tanah PMB bangunan liar bukan? Loh, tapi kan ini Bangunan liar diatur dia bangun di atas ini ada sepadan besi sungai. saya, milik saya. Loh, boleh saya Milik ganti, saya. Pak. saya ganti loh. Download Tribun Edge Saya sekarang ganti loh. menghadirkan Dengar ya. lokal menjadi Indonesia. Tadi disampaikan, bahkan segitunya dia bilang dia mau ganti KDM tuh. Di ujung video dia bilang, ini ada besi saya. Iya diganti. Orang senyerenteng itu aja KDM masih mau mengganti gitu. Apalagi kalau si bapak itu yang tadi bilang, aduh, apa gimana pokoknya ngomongnya itu jangan yang nyerenteng gitu loh.
Jadi udah berapa kali ya kita temukan nih kasus-kasus kayak gini ya yang dihadapi oleh KDM ya. Biasanya kalau awalnya udah teriak-teriak marah-marah tuh ada hal besar di baliknya. Dan ternyata memang ini buntutnya ibarat mancing, bukan mancing ikan kecil nih, nggak tahu udah ketangkap ikan gede-gedenya sekalian nih. Dan memang PJT di video gue yang sebelumnya juga disampaikan bahwa ini adalah produk pekerjaan orang yang lama dari PJT. Jadi peninggalan, karena kontraknya itu sendiri aja dari tahun 2024 itu sudah selesai, udah berhenti. Jadi 2025 tidak ada kontrak lagi, tapi bangunannya masih ada. Jadi secara kontrak juga tidak ada, udah sah tuh dihancurkan. Kalaupun ada kontraknya juga, di video gue sebelumnya juga sampaikan bahwa ada klausulnya, jadi berhak kapan aja pemerintah membutuhkan tanah itu akan dihancurkan. Dan ini beritanya udah di mana-mana ya cuy. Ini gue coba tampilkan. Wait. Sorry. Kok dibongkar lagi sih? Ini dong. Jadi pemberitaannya udah ada di beberapa portal, jadi kalian bisa lihat sendiri. YBBP UBP Karawang ambil sikap tegas, Manaf Jubaidi dinonaktifkan pasca perdebatan dengan gubernur, ya jelas ya. Jadi Yayasan Buana Pangkal Perjuangan Universitas Perjuangan Karawang mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Manaf Jubaidi. Kurang lebih berita tadi yang udah disampaikan di video di awal ya. Walau tidak sih guys, itulah akibat nyerenteng ke Bapak Aing. Udah salah, kencang lagi ngomongin. Bye-bye kan. Walau tidak sih, kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bungkus.